Suatu hari langit begitu gelap namun ada cahaya yang terlihat terang, tetapi bukan bintang dan tidak seharusnya ada di sana. Suatu hari, monster-monster keluar dari retakan ruang kosong yang dikenal sebagai Gate of the Demon Realm. Kemunculan retakan itu membuat setiap sekte berusaha untuk membesarkan kelompok yang bisa bertarung melawan para monster. Kelompok pembasmi para monster itu dikenal sebagai Sword Unit, di mana setiap sekte setidaknya memiliki satu. Klan Gu sendiri memiliki 5 Sword Unit. Putri sulung dari klan Gu menjadi komandan unit dari Sword Unit 5, Gu Huibi. Gu Yangchun telah menghabiskan setengah hidupnya di bawah perintah Gu Huibi yang keras. Pada saat Gu Huibi memberi pelajaran pada Gu Yangchun, tanpa sengaja Gu Yangchun berpapasan dengan Wi Seol-ah secara formal setelah insiden kentang. Untuk sampai di peristiwa itu harusnya masih membutuhkan waktu hingga setengah tahun lagi. Itulah mengapa Gu Yangchun merasa bingung dengan pertemuan keduanya dengan Wi Seol-ah yang begitu cepat di tempat yang juga berbeda di kehidupan keduanya. Wi Seol-ah mengucap salam pada Gu Yangchun. Gu Yangchun yang masih tidak percaya mengira bahwa dirinya masih kurang tidur dan beranjak akan masuk kembali ke kamarnya, namun Wi Seol-ah menahannya. Wi Seol-ah sangat senang bisa bertemu lagi dengan Gu Yangchun, namun kakeknya muncul lagi dengan peringatan tegas pada cucunya untuk tidak bersikap kurang sopan pada Gu Yangchun. Gu Yangchun masih terkejut terutama dengan tindakan Wi Hyogun. Wi Hyogun memerintahkan Wi Seol-ah untuk meminta maaf pada Gu Yangchun, namun Gu Yangchun tetap tidak paham dengan apa yang sedang terjadi. Lagi-lagi, Wi Hyogun membungkukkan diri untuk meminta maaf dan memperkenalkan diri secara formal sebagai Wi Mun, orang yang akan melayani Gu Yangchun sebagai rasa terima kasihnya pada pemimpin klan. Lagi-lagi Gu Yangchun terkejut terutama dengan identitas yang diucapkan kakek tua itu bukanlah Wi Hyogun melainkan Wi Mun. Wi Seol-ah juga ikut memperkenalkan diri sebagai orang yang juga akan membantu kakeknya dalam melayani Gu Yangchun. Gu Yangchun makin bingung dengan maksud kedua orang itu untuk melayani dirinya. Jika itu adalah perintah dari ayahnya yang merupakan seorang kepala klan, maka sudah pasti sang ayah akan memberi perintah secara langsung. Gu Yangchun bingung. Tampaknya kehidupannya yang kedua juga sudah kacau sejak awal, namun untuk langkah awal, ia ingin memperbaiki hubungan dengan sekitar. Dia ingin Wi Mun dan Wi Seol-ah memanggilnya dengan namanya daripada Tuan Muda. Gu Yangchun duduk tenang di teras memperhatikan Wi Mun yang sedang menyapu. Ia bertanya apakah sapu yang dipegang Wi Mun benar-benar sapu sungguhan, namun Wi Mun hanya menjawab dengan senyuman. Tidak hanya keberadaan Wi Mun namun juga Wi Seol-ah yang berbaur dengan para pelayan dan melakukan pekerjaan domestik, namun nyatanya, gadis itu sangat buruk dalam melakukan tugas-tugas domestik. Dari yang Gu Yangchun ingat, seharusnya Wi Seol-ah memiliki bakat bela diri bawaan, namun yang tampak saat ini adalah Wi Seol-ah seorang gadis yang ceroboh. Gu Yangchun hendak pergi namun Wi Seol-ah mengikuti. Gu Yangchun bertanya mengapa gadis itu tidak menyelesaikan pekerjaannya dulu, namun Wi Seol-ah mendapat perintah untuk terus mengikuti kemanapun Gu Yangchun pergi, dan itu diperintahkan langsung oleh sang kakek. Mendengar hal itu, Gu Yangchun tidak menolak. Mungkin saja Wi Seol-ah ditugaskan menjadi pelayan pribadi Gu Yangchun. Asumsi Gu Yangchun, Wi Seol-ah dibebani tugas menjadi pelayan pribadi Gu Yangchun karena tidak ada pelayan lain yang mau melakukan tugas tersebut dan berurusan dengan Gu Yangchun. Meski begitu latar belakang Gu Yangchun adalah seorang putra dari klan terkemuka. Ia mempertanyakan apakah menentukan pelayan pribadinya boleh dilakukan secara sembarangan. Wi Seol-ah memang baik namun yang jadi masalah adalah si Sword Supreme. Mungkin juga pimpinan klan yang merupakan ayahnya juga tidak mengetahui identitas asli Wi Mun, namun mungkin juga sang ayah tidak peduli karena banyaknya pelayan yang keluar. Apapun itu tidak masalah bagi Gu Yangchun. Hari ini, dia akan bertemu dengan sang ayah, dan semua pertanyaannya bisa dicari jawabannya pada saat pertemuan. Gu Yangchun hendak pergi, dan Wi Seol-ah bertanya kemana tuan mudanya akan pergi. Gu Yangchun meminta Wi Seol-ah untuk tetap di tempat dan mencari tugas yang bisa dilakukannya. Mendengar hal itu, Wi Seol-ah hanya bisa patuh meski tatapannya mulai berlinang air mata. Kakeknya hanya melihat dari kejauhan. Gu Yangchun memberitahu Wi Seol-ah untuk setidaknya mempelajari tugas-tugasnya, agar bisa gadis itu bisa melakukan pekerjaannya. Sebelum benar-benar pergi, Gu Yangchun memberitahu Wi Seol-ah. Dia akan memberi Wi Seol-ah hadiah jika sebagai bentuk apresiasinya. Wi Seol-ah yang awalnya pundung kembali memancarkan semangatnya.
Gu Yangchun pergi untuk bertemu sang ayah. Situasinya cukup menyeramkan baginya karena di kehidupan sebelumnya, ayah dan anak itu tidak pernah dekat, bahkan untuk sekedar bicara langsung pun tak pernah. Gu Yangchun bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Dipanggilnya dia untuk menghadap sang ayah pasti karena ada hal yang akan disampaikan oleh ayahnya. Gu Yangchun juga ingin menanyakan alasan mengapa Wi Seol-ah dan Wi Hyogun mulai menjadi pelayannya. Bocah itu terdiam di depan pintu untuk berpikir, namun dikejutkan dengan kedatangan sang ayah dari belakang yang bertanya apa yang sedang ditunggu oleh sang putra. Secara spontan, Gu Yangchun mengumpat karena terkejut. Ia dipersilahkan masuk oleh sang ayah ke ruangannya. Pikirannya penuh dengan penyesalan karena sikap spontannya barusan. Ayah dan anak itu duduk saling berhadapan dan mulai bicara. Sang ayah menanyakan tentang pelayan baru putranya. Ketika ditanya pendapatnya, Gu Yangchun merasa bersyukur telah diberi pelayan untuk memudahkan dan menunjang kenyamanannya. Meski begitu Gu Yangchun masih merasa penasaran. Ayahnya tahu apa yang akan putranya tanyakan, namun ia meminta Gu Yangchun untuk tidak bertanya dulu. Memang ada alasan di baliknya, namun ayahnya akan memberitahunya nanti saat waktunya tiba. Gu Yangchun hanya bisa patuh. Setidaknya ia tahu bahwa ayahnya mengirim Wi Seol-ah dan Wi Hyogun padanya dengan keadaan tahu akan identitas keduanya. Gu Yangchun mulai merasa ada persetujuan antara ayahnya dengan Wi Hyogun. Ayahnya meminta sang putra untuk tidak begitu memikirkan masalah kecil. Dia ingin Gu Yangchun mempersiapkan diri untuk hadir dalam majelis Dragon terpadu keesokan harinya. Gu Yangchun patuh namun juga bingung. Bukan karena alasan apa sang ayah memintanya, namun karena dirinya tidak. Ingat apa itu majelis Dragon terpadu.